yang belum paham, silakan ditanyain. Jadi sekali lagi saya simpulkan dari sini ya, sebelum kita masuk ke latihannya. Oke. Nah, jadi perintah dasar di dalam algoritma itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kita sebut sebagai inputan. Ya, jadi kelompok inputan. Apapun juga yang kita terima sebagai dasar untuk inputan, itu kita klasifikasikan, kita kelompokkan sebagai input data. Ya, misalkan saya tulis di sini seperti ini, nama kalian siapa? Nama saya Andi, Pak. Ini artinya Andi ini adalah isi dari variabel nama ini. Maka saya tulisnya print nama. Jadi saya tulisnya nanti saya cetak print nama. Jadi ketika ditanya namanya siapa, namanya Andi, Pak. Maka dia tulis Andi. Nanti yang tercetak adalah Andi. Ya. Yang kedua adalah pengeluaran ini bicara adalah hasil dari apa yang diproses adalah terhadap nilai-nilai masukan. Jadi kalau kita nggak ada masukan, nggak ada nilai masukan, nggak bakalan bisa diproses. Jadi masukannya harus ada dulu, masukannya harus ada, harus diproses. Nah, nanti baru keluar hasilnya punya hasil perintahnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan write atau write line. Ya, ini contoh 3, contohnya 3. Kalau kerjanya di sini adalah tanda petik 2 tadi, baru ada tanda petik 2. Hasilnya adalah akhirnya ya, yang ada di dalam kalau tidak ada petik 2, yang nanti yang muncul yang ada di dalam write isinya apa? Contoh frame ini tadi, frame-nya isinya 35, maka yang ditulis 35. Kalau di dalam write ini adalah operasi, ada proses pencetakan atau proses perhitungan, maka yang tertampil adalah hasil perhitungannya. Jadi soal tadi saya sebutkan, kalau A ditambah B ditambah C dikurang ini, saya kasih petik 2. Yang muncul adalah yang tertampil di layar monitor adalah bukan hasilnya. Ya, bukan hasilnya, tapi tulisan A ditambah B ditambah C dikurang C. Ya, itu bedanya. Kemudian yang berikutnya, perintah dasar ada yang namanya operasi. Pertama operasi, yang kedua adalah operasi ini bicara terhadap masukan-masukan yang diberikan ketika dalam kalau dia bicara tentang operator penugasan, maka adalah operator yang tanda kepanggilan. Nanti inputnya gimana? Ya langsung aja. Jangan kalau mau enter juga nggak apa-apa. 3 enter 3 2. Dia akan otomatis membaca angka yang pertama itu sebagai variabel A, angka kedua sebagai variabel B. Oke. Terus saya lanjut ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang output flowchart, pembuatan flowchart. Ya, pembuatan flowchart. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari. Ya, yang akan kalian pelajari tentang pembuatan flowchart. Ini flowchart ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk
salah satu ya. Kalau saya bilang yang lain ada nggak Pak? Ada. Flowchart adalah salah satu alat bantu yang bisa digunakan untuk menulis algoritma. Ya, untuk menulis algoritma. Nah, dengan mempelajari flowchart kita bisa buat alurnya. Nah, ini simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol di dalam flowchart. Ada yang elip, itu artinya mulai, awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Kalau tadi ini maksudnya ini ya. Begin sama end. Begin itu awal, berarti lingkaran. Ya, modelnya elip tadi. End ini elip lagi. Awal dan akhir. Kemudian proses. Nah, proses ini maksudnya tadi C sama dengan A ditambah B. Kemudian masukkan atau keluaran. Masukkan atau keluaran itu kayak tadi. Misalkan read A, read B. Itu artinya pakai ini. Jadi ini ada kondisi. Kondisi itu gini. Apakah nilai A-nya lebih besar dari 7? Apakah Anda sudah makan? Apakah isi air di ember A sudah penuh? Jika sudah, kemana? Jika belum, kemana? Nah, itu contoh kondisi dia. Ya, contoh kondisi. Ya, pengujian atau kondisi. Terus ke penghubung. Penghubung ini bisa jadi halaman yang nggak cukup, kita mau sambung ke samping. Ya, bisa dipakai seperti itu. Kemudian ada aliran mana? Menentukan kemana alirannya. Dari atas ke bawah biasanya, atau dari samping, dari kiri ke kanan. Arahnya bebas. Tergantung dengan arah mana yang kita buat. Kalau kita buatnya dari bawah ke atas, maka mananya ikut ya kanan. Itu aliran datanya. Dia mengalir dari atas ke bawah. Kalau seperti ini. Nah, ada software yang Flowgorithms ya, Flowgorithms. Mudah-mudahan sudah pada nginstal juga ya. Tapi nanti kalian bisa coba ya. Kalau mau dicoba, boleh pakai Flowgorithms. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Bisa pakai Excel atau pakai Word. Kalau di Excel, sorry Pak, kalau di Word ya, kalau di Microsoft Word, ini saya close dulu nih. Kalau saya kalau saya pakai Word, kelihatan Word-nya. Kelihatan Word, ya, kelihatan ya. Nah, di Word ini, ya di Microsoft Word ini ada insert, ya ada insert, ada save namanya. Nah, save ini adalah simbol-simbol flowchart bisa dipakai. Misalkan ini tadi. Nah, ini boleh seperti ini. Kalau nggak mau pakai software itu, tinggal ditambahin di sini. Start. Nah, boleh. Ya, cari yang rapi aja pakai apa. Nah, seperti itu. Jadi ini simbol flowchart. Karena pakai kotak tadi. Oke. Kita dikasih panah. Dari atas ke bawah. Prosesnya apa? Menggabungkan antara A dengan B, C sama dengan A ditambah B. Ini ya. Terus nanti dicetak. Pak, cetakannya pakai apa? Lihat simbolnya tadi di PowerPoint. Nah, simbolnya kita menggunakan simbolnya nih. Ya, masukkan keluaran. Berarti simbolnya apa tuh? Yang agak miring gitu ya, cari simbol yang miring outputnya. Nah, ini yang miring itu ini kan. Nah, ini output. Jadi cetak nih. Jangan petik dua gini. Nanti yang kecetak C. Kalau mau cetak hasilnya adalah cetak C. Gitu. Nah, tinggal kasih panah di sini. Ya, bisa pakai Word bisa ya. Nah, atau mau pakai software yang berikutnya. Kalau punya komputer sendiri, coba cari install Visio, terserah versinya ya. Visio ini akan terpakai hidup sama semester atas terpakai terus. Visio, nah Visio, Microsoft Visio Lab masih jadul ya, Visio 13. Ini ada flowchart, simbol-simbol flowchart. Saya tinggal klik aja di sini. Nah, ini simbol ini. Ini lebih gampang. Kalau saya pakainya ini tinggal saya cari ellipse. Saya tinggal gedekan. Ini layarnya saya besarkan dulu. Nah, ini tinggal ellipse. Ini lebih mudah ini.
Ya, saya paling senang pakai ini. Ini start atau bahasa Inggrisnya start, mau bahasa Indonesia boleh, mulai. Ya, oke. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, mau pakai yang ini boleh. Nah, ini kan bisa proses C sama dengan A ditambah B. Nah, gitu. Ya, tinggal kasih panahnya apa? Ini akan kepakai software ini kalau di semester atas akan kepakai. Ya, akan lebih mudah membuatnya. Tinggal kasih panah aja nih. Nah, mau yang mana modelnya? Modelnya ini ketebalannya seperti apa? Ya, yang ini ketebalannya seperti apa? Panahnya nanti mau diberikan ujungnya seperti apa modelnya? Oke, tinggal ini. Jadi nanti kalau sudah selesai di copy itu ataupun ya, jadi ada dua. Dan saya sudah mewajibkan kalian harus pakai ini, nggak bebas. Boleh pakai ini kalau mau pakai software yang nanti kalau ada proses hitungan, kalau ada perhitungan bisa dipakai. Ya, lebih mudah kalau A tambah B. Tapi kalau hanya tulisan pakai algoritma dia agak error. Ya, jadi pakai Visio atau pakai Word sudah cukup. Excel juga boleh. Ya. Contoh misalkan ini. Contoh ya. Menggunakan flowchart. Buatlah flowchart untuk perhitungan harga apel. Ya, jadi artinya kita diminta membuat algoritma tapi menggunakan flowchart. Inputannya ini inputannya. Kita harus mendefinisikan itu. Oh, ternyata menghitung harga semua apel, harga pembelian sebuah apel itu adalah inputannya adalah kuantitas itu jumlah. Kemudian harga per kilonya berapa? Itu inputan. Ya, inputan itu nanti diproses, dikalikan hasil perkalian itu dicetak. Pencetakan hasil ini akan memberikan informasi berapa harga yang harus dibayar kalau membeli apel. Kalau harga apelnya 10.000, itu maka 10 dikali 10 tadi itu akan hasil perkaliannya 100.000. Itu menjadi output di dalam algoritma ini. Flowchartnya gimana? Flowchartnya gini. Ya, flowchartnya. Nah, ini. Input quantity, input price per kilogram, terus diproses, input price, terus selesai. Ya, gampang ya? Oke. Algoritma mah gampang ya. Inputnya mana? Inputnya ini tadi. Prosesnya ini, outputnya ini. Oke. Setiap algoritma yang dibuat dalam bentuk flowchart menggunakan simbol yang sesuai dan tepat. Misalkan sebagai input, mana yang sebagai proses, mana yang sebagai output. Dan ini yang kita sebut sebagai flowchartnya. Kalaupun misalkan kalian mau nulis seperti ini, Pak, saya mau buat algoritmanya dalam bentuk tulisan, bisa nggak, Pak? Bisa aja, nggak masalah sebenarnya. Ya, misalkan gini, saya tulis di samping ini. Saya tulis gini, kalau pakai bahasa, ya, bahasa algoritma. Ini read kuantitas. Saya tulis quantity. Dan yang kedua read namanya price per kilogram tanpa tanda petik ya. Kemudian price itu sama dengan pakai tanda panah adalah hasil perkalian dari quantity dikali pakai simbolnya bintang perkalian price per kilogram ya. Terus kemudian saya enter, saya cetak price. Ini yang kita sebut sebagai algoritma dan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa komputer nantinya. Ini algoritma, ini stepnya. Kalau mau sudah bisa pakai ini. Ya, makanya yang dua ini yang lebih mudah yang mana? Kalian bisa milih. Kalau di awal biasanya pakai flowchart.
Tapi nanti ketika sudah masuk ke level masalahnya sudah kompleks, mungkin loncat ini akan lebih repot ketimbang menggunakan ini lebih mudah. Jadi kalau pasukan sederhana pakai loncat itu lebih mudah. Tapi nanti kalau sudah kompleks, misalnya contoh ini bikin game, nanti kalau sudah bikin loncat, loncatnya banyak banget ya. Mendingan diketik di sini, ya diketik perintahnya apa, inputnya ini, prosesnya seperti apa. Nanti yang dipakai di dalam penulisan di program kecenderungannya adalah menggunakan perintah algoritma, penulisan algoritma ini. Nah, ini nanti mencocokkan dengan bahasa pemrograman apa yang ada, bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Pak, saya mau bikin pakai web, apakah perintahnya sama Pak? Beda, logiknya nggak berubah, logikanya nggak berubah, yang berubah adalah perintah. Contoh gini, kalau saya ngomong bahasa Indonesia, translate katakanlah ini atau biar translate omongan saya pakai bahasa Inggris kan, kita mungkin ya dialek saya mungkin dialek Indonesia Inggrisnya. Nah, orang yang paham bahasa Inggris dia akan membawa obrolan itu berbahasa Inggris. Nah, ini katakanlah ini bahasa saya nih, ini bahasa saya Indonesia. Ketika ada orang mau pakai bahasa pemrograman web, ini ditranslate ke bahasa pemrograman. Yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah adalah artinya. Jadi kalau saya ngomong bahasa Indonesia gini, saya mau pergi ke kampus. Nah, keberadaan saya yang mau berangkat ke kampus ditranslate ke bahasa Inggris nggak berubah. Cuman penyajiannya, omongannya berbeda. Namun itu berbeda dengan sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi artinya nggak berubah. Artinya dia nggak berubah seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Silakan ada pertanyaan ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh lagi yang lain. Algoritma menghitung luas persegi panjang. Perintah algoritmanya menggunakan bahasa biasa. Ada 4 langkah. Ingat ya, algoritma adalah urutan perintah-perintah, urutan instruksi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya misalkan ini soal algoritma menghitung luas persegi panjang, ditulis pakai bahasa biasa. Satu stepnya. Langkah pertama, masukkan nilai panjang dan simpan dalam variabel panjang. Gitu. Terus yang kedua, masukkan nilai lebar dan simpan dalam variabel lebar. Yang ini terjemahannya adalah ini. Luas yang kali lebar ini proses. Jadi yang dua ini kita sebut sebagai ini. Yang ini kita sebut sebagai prosesnya. Terus tampilkan luasnya adalah ini translate-nya. Jadi soal algoritma yang sudah ada ini kita buat langkah-langkahnya 1 sampai 4 boleh seperti ini, nggak masalah. Mau pakai flowchart boleh, silakan. Mau pakai bahasa yang berbeda, saya clear dulu. Saya mau pakai bahasa yang biasa. Nanti hasilnya gini. Kalau mau pakai bahasa tadi, Beijing, ya nanti saya ajarin, jangan khawatir. Tulisan ini gimana? Ini panjangnya berapa? Terus ini lebarnya berapa? Saya proses ini semua sama dengan panjang dikali lebar. Saya kali gini, terus saya cetak. Right, ya, right, panjang. Oke, selesai. Yang ini, ya, yang ini, Beijing ini adalah mulai, N ini adalah N, read ini adalah panjang, lebar ini adalah ini, proses ini adalah ini adalah ini. Translate-nya ini. Satria, mau nanya silakan Satria. Pak, itu sama dengannya bukan tanda panah, Pak. Oh ya, oke. Ya, maaf. Ya, ini tanda panah. Taruh ini, maaf ini. Ya, ini juga ya, tanda panah. Tanda panah. Jadi ini luas sama dengan tanda panah ini ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Satria koreksinya. Ya. Yang lain ada pertanyaan?
eh, apa soal kedua. Kemudian contoh ketiga, kita diminta membuat algoritma dengan flowchart, menulis surat dan menulis surat sampai surat itu siap dikirim. Ini membuat flowchart, tapi menggunakan bahasa biasa, stepnya. Stepnya kalau dihitung dari mana? Stepnya bisa ada berapa step nih? Ya, kita bisa tulis stepnya. Ya, ini step yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 step. Ya, 9 step. Nah, langkah pertama, 1, tulis suratnya dulu. Terus ambil amplop setelah suratnya selesai tulis, ambil amplopnya. Nah, simbol kotak, kenapa? Karena dianggap proses. Jadi menulis surat itu proses. Tulis surat, kita tulis suratnya. Terus ambil amplopnya di lemari. Masukin surat tadi ke dalam amplop. Ya, selesai ini tiga proses. Setelah selesai, lem amplopnya. Ya, terus kita ingat gak alamatnya? Kita mau ngirim ke siapa? Ingat gak alamatnya? Nah, simbolnya perhatikan. Simbolnya adalah tanda kondisi. Kondisinya ada 2. Kondisi yang sesuai dan kondisi yang tidak. Ingat gak alamatnya? Pertanyaannya gitu. Tidak. Berarti lihat di buku alamat. Kalau sudah ingat sudah ada di buku tamu. Kalau history di buku alamat sudah ada, berarti dia sudah punya. Tulis di amplop alamat tadi. Lalu tempel perangko, postkan, selesai. Gitu. Nah, ini contoh flowchart. Ya, flowchart yang menceritakan algoritma untuk apa? Untuk menulis surat dan mengirimkannya. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian lihat ada kondisi di sini. Kondisi itu ada 2. Ya, kalau dilihat nanti kita ada ketemu detailnya. Nah, boleh seperti ini. Ya, boleh yes-nya ke sana. Boleh di sini ya, di sini tidak. Di sini yes, di sini tidak. Boleh bebas, nggak ada aturan. Pak yes maunya boleh di mana, bebas, mau di sini. Yang nggak boleh itu kalau di sebelah sininya ada lagi. Nah, ini nggak boleh. Yes no itu cuma ada 2. Ada di sini, ada tidak, 1 panah, iya, 1 panah. Nggak boleh lagi ada di sini. Nanti dia bingung. Ya, nggak boleh dia di sini. Ya, nggak boleh ada seperti ini. Jadi harus 2. Kalau iya, tidak. Nah, ini contoh alur. Ya, nah, kita bisa membuat flowchart hal-hal yang terkait dengan aktivitas kita setiap hari. Ya, aktivitas kalian sehari dari pagi sampai sore apa saja. Bangun pagi jam 5 misalkan. Terus apa? Mandi, olahraga, habis itu makan pagi, ya, ambil HP dan segala macam. Terus sampai siang sampai sore selesai. Jadi sebetulnya aktivitas sehari dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Misalkan. Nah, itu prosesnya apa saja, langkah-langkah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi gak kaku bahwa algoritma itu harus ditulis dengan bahasa yang atau menggunakan bahasa-bahasa yang agak sulit dipahami. Enggak. Sehari-hari bisa dibuat dalam bentuk flowchart dengan alat bantu flowchart ini. Itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada latihan ya. Ada latihan. Sebelum ini ya ini tadi. Mungkin dari kalian. Nah, ini yang saya sebut sebagai ini kan contoh dari saya nih tentang membuat surat. Pak, boleh nggak Pak misalkan gini? Ada kondisi, misalkan contoh gini. Ya amplop, Pak amplopnya dia nggak ada. Amplopnya dia nggak punya. Boleh nggak Pak? Saya tambahin. Boleh. Nah, jadi di sini jadi sebelum ke sini kita buat kondisi. Ada amplopnya tidak? Nah, pertanyaan di sini. Kalau tidak, beli amplopnya. Kalau tidak di sini. Jadi di sini ada kondisi lagi.
menambahkan ini setelah dia tulis surat. Ada amplopnya, pertanyaannya ada amplop? Tidak. Dia beli. Tidak. Kalau iya, berarti lanjut ke sini. Kalau dia punya amplopnya. Nah, apakah ada amplopnya? Iya ada, berarti ambil amplopnya. Kalau dia tidak ada, berarti beli. Habis beli, ya masukkan ke sini langsung. Jadi boleh mengembangkan sebuah algoritma dari yang sudah fix seperti itu diganti dengan yang lain. Ya, diganti. Boleh, silakan. Nah, ini yang saya sebut, yang kita sebut sebagai logika itu seperti itu. Logik itu seperti itu. Setiap orang punya berbeda. Ada orang yang menambahkan sebuah proses baru di dalam ini proses baru. Adalah yang bilang gini, Pak, sebenarnya kan kalau mau ngirim surat kan nggak perlu harus tulis surat dulu kan, Pak? Bisa aja dari amplop dulu ditulis, boleh nggak? Boleh. Jadi ini ditukar, ini pindahin ke atas. Ambil amplop, tempelkan perangko, baru tulis surat, baru masukkan surat ke dalam amplop. Boleh, nggak masalah. Kalau ambil amplop, jangan dia masukkan surat ke dalam amplop, kok suratnya belum diambil. Nah itu yang nggak boleh. Contoh misalnya gini, masak air, kan nggak mungkin dibilang masak air dulu. Tempatnya mana? Oh berarti ambil tempat dulu. Ambil tempatnya diisi air, baru dihidupkan kompor, baru letakkan di atas kompor. Tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, diamkan seperti itu. Ya. Kalau kita bilang gini, isi air, nah isi airnya mana? Di mana tempatnya? Maka sebutin ambil ember dulu, baru isi airnya. Seperti itu, ya. Jadi ini contohnya. Jadi bisa dikembangkan oleh kita kasus-kasus yang bisa sehari-hari. Sekarang balik ke sini, contoh latihan. Ya, silakan dicoba nanti. Kalau mau dicoba sekarang, kalian bisa buat ini. Ada 3 latihan pertama. Ya, ini flowchart ini bebas. Kalian bisa create sendiri ini. Ya, latihannya. Ya, bisa dibuat sendiri. Konsepnya sama seperti tugas sebelumnya. Kalau bisa semuanya dikerjakan, kerjakan. Kalau nggak bisa, biarkan. Ya, jangan maksa. Kalau bisa, kerjakan. Ya, kerjakan. Oke. Ya, jadi silakan. Ya, nanti Pak, saya mau coba bikin flowchart. Hari ini bikin flowchart, besok coba. Nah, ini soal pertama latihannya. Kalian buat flowchart seperti yang tadi ya. Kemudian yang nomor 2, ini saya minta kalian terjemahkan ya menggunakan bentuk algoritma standar. Contoh misalkan nih, tampilkan nilai yang terkandung di dalam variabel A. Gimana? Ada yang tahu caranya? Artinya gini tulisnya, pakai write. Kalau pakai algoritma biasa, write biar rapi. Yang nomor 1, write A. Ya. Nomor 2, masukkan nilai variabel nama. Berarti nama. Berarti kan read. Masukkan kan nama. Nomor 3, jumlahkan nilai X dan Y, simpan di Z. Berarti Z sama dengan X ditambah Y. Nah, ini contoh. Jadi menerjemahkan dalam bentuk algoritma. Tampilkan tulisan selamat datang. Baik. Kurangi A dengan B, lalu kalikan dengan 2. Simpan di mana tuh? Simpan di. Nah, ini contoh. Simpan di C. Nah, ini gimana dia? Kurangi A dengan B, lalu simpan di C. Berarti C penyimpannya tuh gini. Penyimpannya ya, kita tulis dulu. Kurangi A dengan B. A min B, gitu kan? Kalikan dengan 2. Nah, karena perintahnya adalah pengurangan lebih dulu, maka A dikurangi B dulu, baru hasil pengurangan itu dikali dengan 2. Terus
dari F dengan F. Hasilnya gimana Pak? Right, karena dia nggak nyebutin variabel penampungnya. F kali F. Nah, selesai. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Yang nomor 2. Jadi kalau soalnya seperti ini, kalian diminta membuatnya. Flowchartnya gimana Pak? Flowchartnya right gimana? Tinggal ditulis aja simbolnya. Gimana nih? Coba ada nggak simbol? Nih kayak gini. Kalau right berarti kan output ya. Kalau di output berarti kan gini. Right. Nah, ini right juga. Read gimana? Read juga sama modelnya. Yang kurung siku gini. Right proses pakai kotak. Ya, set sama dengan. Jadi nanti tugasnya dibuat dua kolom. Ini yang sebelah sini adalah algoritma standar, yang sebelah sini bentuk flowchartnya seperti apa. Jadi masing-masing baris itu diterjemahkan seperti apa. Gitu. Ya. Oke. Nah, sama seperti nomor 3. Ya. Nomor 3. Coba yang nomor 3. Ada yang mau coba? Silakan. Ada yang mau coba? Nomor 3. Ya. Siapa nanti share screen? Coba tunjukin kalau mau. Coba. Share screen. Kalau mau coba. Kalau ada yang mau coba, share screen nanti saya stop dulu di share screen-nya. Silakan nomor 1. Yang mau coba. Masukkan nilai variabel n. Press N dulu ya Pak, mau coba nanti saya stop share screen-nya. Kalau ada yang mau coba. Ada yang sudah yang berani coba? Contoh yang nomor berapa nih ya, misalkan kita ambil yang nomor sama dengan B. Nah ini yang terakhir nih, yang F ini. Nah yang F kata dia gini seperti ini, naikkan variabel C sebanyak 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita diminta menaikkan nilai C. Cara menaikkannya gimana? Artinya gini dia, C ditambah 2, kan dia naik 22. Nah variabel nampungnya apa? Misalkan C lagi, boleh C lagi. Jadi nilai C ini akan ditambah 2, tambah 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kelipatan 2. Ini maksudnya yang perintah ini, naikkan variabel C. Ke dalam flowchart gimana? Flowchartnya sama. Jadi kotak. Gitu. Ada yang mau coba? A? Ada yang berani coba? Belum. Belum mau coba? Ya, kalau nggak ada. Nah, ini nanti dicoba ya. Kalau nggak, kalian coba. Ya, sampai ini. Silakan. Nanti kita bahas. Kalau ada yang ditanya, bisa ditanya ke saya di info dulu ya. Oke, terus lanjut ya. Nah, latihan yang berikutnya soalnya masih latihan kedua. Ini sama. Algoritma standar. Ini bentuknya algoritma standar. Rubah ke dalam pernyataan biasa. Nah, pernyataan biasa itu yang gimana? Saya contoh ya, kalian nanti misalnya coba. Misalkan nomor berapa yang mau dibahas?
kalau di sebelumnya kan kalau inputan gini lihatnya, nih kata-katanya kan gini. Mana tadi itu back. Nih contohnya nih. Nah ini masukkan nilai. Artinya kalau dia tulisannya read kan masukkan. Berarti pada saat kita menulis dengan ini read ini artinya gini. Masukkan nilai A, B, dan C. Nah itu maksudnya. Jadi ini untuk yang nomor C seperti ini. Ini contoh algoritma. Ini adalah bentuk algoritma standar. Yang ini adalah menggunakan pernyataan biasa. Nah yang lain silakan dilanjutkan. Ya kata-katanya seperti apa nih? Artinya ini write nama dan write nama tanpa tanda petik. Ya petik 1, petik 2 sama. Tanpa petik 1 dengan menggunakan petik 1. Artinya apa? Ya, artinya itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Yang nomor bagian 2. Nomor 3. Ini nomor 3. Kata koncat ini. Kata koncat. Kita punya 3 buah ember A, B, C. Yang 2 diantaranya A dan B isinya air, tidak ada isinya. Ya. Nah, kalian saya minta buat koncat menukar isi air yang ada di ember A dengan di ember B. Jadi isi yang ada di ember A itu akan terisi air di ember B. Loncatnya gimana? Gambarkan itu. Ya, silakan dicoba. Itu. Terus yang ketiga, nah ini perlu mikir ini. Saya punya 3 buah ember. Saya punya 2 buah ember. Saya punya 2 buah ember. A, daya tampungnya 5 liter. B, daya tampungnya 3 liter. Ya, kita berada di pinggir sungai dan ingin mengambil hanya sekali lagi. Ya, hanya sekali. Ya, mengambil hanya 1 kali ini maksudnya, hanya 1 liter. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air 1 liter? Gambarnya gini. Jadi maksudnya gini, saya punya A, ini ada ember C, ini harusnya embernya C. Kapasitasnya ember ini adalah 5 liter. Ember A, yang ini embernya adalah ember B-nya 3 liter. Nah, yang ini cuman 1 liter. Yang ember C. Soalnya gampang sebenarnya maksudnya. Maksudnya gini. Isi air yang ada di ember C ini dari ember A dengan B. Ya. Tapi dengan catatan seperti ini. Dengan catatan kita nggak mungkin mengambil air separuh. Ambil aja Pak separuh dari ember A atau ember B. Separuh itu misalkan ambil 1 liter dari ember A, tuangkan ke C, selesai. Nggak boleh. Ini aturannya. Kita tidak mungkin mengambil air separuh ember karena itu berarti tidak jelas berapa liter. Jadi harus full. Jadi kalau isi embernya harus full. Jadi nggak boleh tersisa. Kecuali misalkan gini contohnya. Ember A-nya misalkan gini. Ya. Misalkan gini contohnya. Isi ember A, ya isi ember A. Artinya full, terisi full 5 liter. Full 5 liter. Terus tuang isi ember A. Artinya ini ember A sekarang jadi 2 liter. Ya, ember B-nya jadi 3 liter. Nah, ini seperti ini boleh. Ya, yang nggak boleh itu adalah ketika kita nuangnya ada yang tidak pas. Nah, terus jika mengambil air harus penuh 1 ember, jadi nggak boleh ngambil airnya setengah. Ya, kalau perlu dibuang airnya boleh.
ada sisa nih Pak, setelah terisi yang ember C-nya, ya sudah Pak, tinggal dibuang aja. Ya. Nah ini logikanya gimana kalian? Logiknya gimana? Caranya pindah ini. Jadi kita nggak perlu pikir yang macam-macam ya. Jadi yang pertama gini Pak, ini ember A, ini ember A, ini ember B 3 liter. Ya. Ini ember ini ember A, ember B ke ember A. Terus apa lagi? Itu. Nah, proses ini bisa kita jadikan sebagai urutannya seperti apa, gitu, ya. Nah, untuk memahaminya contohnya gini, contohnya. Ini contoh. Nah, ini contoh, ya. Ini sama dengan tadi, tapi bedanya adalah 3-4 liter, tapi untuk mengisi 10 liter. Ya, ini ember A dan B itu 3 liter dan 4 liter. Nah, manfaatkan 3 liter ember A dan ember B itu untuk mengisi ember yang ketiga dengan kapasitas 10 liter. Tapi syaratnya ada, yang boleh ngisi itu hanya ember A, yang boleh diangkat. Jadi ember B itu hanya penampung saja, nggak boleh diangkat dua-duanya, dibuang nggak boleh. Jadi harus dari ember A. Ember A kapasitas 3 liter. Terus airnya nggak boleh terbuang, dia harus habis. Pada saat terakhir prosesnya, ember A dan ember B itu harus kosong, ya, tidak ada. Gitu. Nah, caranya gini, mungkin ya, ini salah satu. Coba kita cek logikanya. Ini ember A 3 liter. Kemudian isi ember B-nya penuh juga. Buang ember A ke ember C, ember yang baru. Nanti ember C sekarang 3 liter, ember A-nya kosong. Buang isi ember B ke ember C. Ember C-nya jadi 7 liter. Ya, kan 4 tambah 3. Ya, B-nya 4 ya. Nah, 4 liter. Ember B kosong sekarang, AB kosong. Isi ember A. Ember A terisi 3 liter. Tuang isi ember A ke ember C jadi 10 liter. Ember AB kosong. Gitu. Ya, maksudnya tadi itu seperti itu. Nah, ini contoh cara kita menulis algoritma menggunakan pernyataan biasa, menggunakan kata-kata biasa. Kita belum menggunakan flowchart. Nanti ke depan saya sampaikan cara menulisnya, ya, membuatkan flowchartnya. Nah, flowchartnya kalau bingung, kalau nggak mau, nah itu pakai Word aja yang tadi. Di Word pakai simbol, asal apal simbolnya, ya, asal apal simbol-simbol yang digunakan. Yang ini simbolnya. Yang ada naik, yang ini, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Ini ilustrasi saja. Silakan kalau mau ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami nggak? Coba Siap. Oh, Haikal mau nanya, silakan. Haikal mau nanya? Enggak. kalau Halo ya. iya penanya Pak, Siap, mangga. kalau aplikasi buat membuat flowchart apa selain Microsoft sama yang tadi sudah dijelaskan? Selain pakai maksudnya softwarenya. Iya, Ya, software. oke. Nah, kalau mau pakai gini, kalau mau pakai software yang lain selain Word, ya, selain Microsoft Word yang ini tadi, bisa juga pakai. Kalau di Excel juga ada, ya, di Excel juga bisa. Silakan. Nah, jadi nggak ada kewajiban harus pakai software tertentu ya, bebas. Kecuali nanti kalau implementasi ke bahasa pemrograman itu seragam kita. Nah, ini sama. Ini ada insert, tinggal cari shape-nya aja. Modelnya ellipse, tinggal dipindahin ke sini. Terus cari modelnya ini. Kalau dia ini ada nggak di sini? Ada nggak? Cari di sini. Tinggal prosesnya ini. Nah, ini kondisi. Sama dengan
posisinya misalkan di sini. Saya tanya di sini, apakah A-nya lebih besar dari 10? Kalau tidak, ya, kalau tidak saya kalau ini simbolnya beda, dari sini bukan ini. Kalau itu simbolnya miring. Ini contoh pakai Excel ya. Jadi sama dengan Word. Jadi maksudnya kalau kita nggak install, nggak ada software yang instalan, kita bisa pakai yang ada di komputer kita. Ini read. Ya, dia tidak di sini. Dia bisa di sini. Saya cek proses dengan baik. Ya, nilai A ini kalau dia lebih besar dari 10, saya mau katakanlah saya tulis ini. B sama dengan A kami. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 10, nah ini saya tambahin. Mana? Nah ini. Nah ini yes. Saya tulis di sini yes. Ya, saya bisa tambahin di sini. Jadi kalau dia yes yang sebelah sini. Ini bisa kita tambahkan yes. Kalau dia tidak, sebelah sini. Nah, ini saya tulisnya di sini. Nah, ini biar bagus ke samping ya. Nah ini tidak. Kalau tidak apa? Ya, misalkan kalau dia tidak, saya kurangkan nilainya. Ya, saya kurangi nilainya. A, kalau dia saya kurangi 5. Ya, nanti hasilnya apa? Hasilnya dicetak lagi. Cetak pakai ini. Berarti ini cetak simbolnya. Pakai ini. Oke. Nah ini tinggal kita write B gitu ya. Jadi tinggal panahnya aja kita tetap yang masuk pada panahnya apa. Panahnya apa yang langsung ya. Panahnya apa ini? Terus saya insert lagi. Kalau dia tidak, misalkan yang mana yang ini. Oke, nah bisa gitu. Kalau iya sebelah sini, ini saya masukkan pakai insert apa nih? Oh, insert oke. Saya pakai insert ini ya. Yes. Ya. Ini tidak. Ini tidak. Oke. Oke, nah ini yang pertama ya. Itu software yang pertama. Kedua ini ya, Word boleh, pakai Excel boleh. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau kalian punya berapa ada? Kalau ini sama konsepnya kayak tadi, tinggal gerak. Gerak gitu ya. Nah, ini sama. Ya, itu tinggal dipindah-pindahin panahnya mana. Nah, yang keempat bisa menggunakan logarithm ya. Nah, seperti ini. Ya, logarithm sama yang sudah diinstal. Saya udah upload linknya, cara nginstalnya ada di situ. Tampilan awalnya gini, misalkan gini. Nah, ini bisa saya klik. Pak, saya mau input ini. Ya udah input diklik. Apa yang mau diinput? A. Oke. Saya mau input lagi Pak, B. Input lagi B. Klik B. Saya mau kasih proses Pak, kondisi. Ada kondisi, misalkan pakai if. Nah, ini kondisi. Ini A lebih besar 10 enggak? Kalau true, ada kondisi. Jadi kalau true tadi saya kalau dia lebih besar 10, saya proses ya, saya proses nilainya C itu adalah hasil A ditambah 10.
Kalau enggak, oke yang ya A-nya dikurangi 2, kurangi 5 tadi ya. Terakhir adalah cetak. Cetak pakai apa? C cetak. Nah, ini contoh ya, algoritma ya menggunakan logarithm ya, logarithm ini lihat di atas ini. Nah, ini boleh pakai ini ya, silakan. Silakan kalau mau menggunakan ini ya. Itu ya tadi Haikal ya, bisa diterima ya. Ya Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Bisa diikuti dengan baik. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ada? Nah, kalau nggak ada, sebelum saya tutup ya, sama seperti kemarin ya, tugas yang kemarin. Nah, ini saya nggak bilang tugas ya, kerjakan sekalian yang bisa. Ya, jangan lihat hasilnya. Coba kalau bisa semua lebih baik, tapi kalau enggak kerjakan yang bisa. Itu menjadi alat ukur kita. Ya. Terus kata kuncinya ini, boleh melihat di internet, boleh melihat di jadwal. Nanti tolong dipelajari juga, jangan hanya sekedar ambil jadi ya, dicoba dan dipelajari ya, dicoba. Itu kuncinya gitu. Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena nanti ketika nyoba pakai software, pakai program, misalkan gini. Kalau pakai program, misalkan gini ya. Tulis di sini. Ya, kalau online GDB. Ya, masih ada nggak? Bisa nggak di situ? Misalkan nanti kalau kita nyoba pakai program, kalau kita nggak, kalau kalian ya, kalau kita biasa lihat dari internet, itu nanti akan repot nggak ngerti. Nah, contoh ini tadi. Nah, ini kan nanti ada integer A, variabelnya. Ya, integer B, integer C. C sama dengan, nanti dia beda ini, C sama dengan A dikali B. Ya, ini cetak di sini. Nah, kita lihat di sini hasilnya. C sama dengan rate itu menggunakan nah, nanti ini yang penting itu ya, A nilai A. Oke, ini saya copy, jadi saya ke sini. Ini yang menjadi penting itu yang ini nanti ya. Jadi ketika kita jalankan programnya kan sukses, kalau nggak error titik koma. Oke, dikurang. Oke, ada errornya nih tuh, F kurang titik koma. Masukkan nilai A. Nah, ini nanti gini, tulis berapa nilai A? 3 Pak. Error tadi ya. Ini kan ada kesalahan kurang. Nah, maksud saya kalau misalkan kita ngopi nanti dari internet, kita nggak tahu misalkan nilai-nilai ini ya, ini akan jadi error seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa buatnya menjadi baik ya, itu akan menjadi pada saat mentranslate ke programnya nanti dia menjadi lebih bagus. Itu bisa run. Nanti kan ini contoh errornya. Nah, ini A 3 masukin, enter. B tuh nilainya berapa, C-nya? Oh, nggak perlu lupa C-nya, ada salah di sini. Nanti kalau kita udah buat ini
nilainya, masa 10 dikali 3 segini gitu loh. Kita tahu hasilnya, oh salahnya dari mana. Saya coba 3, 4 tuh hasilnya 12, benar kan? Saya ulangi, saya gedekan. Ini inputan tadi, mau berapa nilai A nya, nilai B nya mau berapa. Jadi hasil akhir dari program yang kita buat nantinya tuh kita translate ke dalam bahasa. Ini contoh bahasa program. Ini contoh bahasa program. Yang ini adalah deklarasi variabel. Ini inputan ini. Inputan sampai sini. Yang masukkan nilai A, masukkan nilai B. Ini. Ya. Jadi ini akan mempermudah pada saat kalian nanti mentranslate yang program-program atau algoritma yang sudah kita buat. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya tadi? Kalau siapa tadi ya. Jadi silakan dicoba latihannya yang ini. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Kalau malu private saja tanyanya, DM ya, nanti saya sampaikan juga ya. Kalau ada yang nanya nanti jawabannya saya sampaikan di dalam video jawabannya. Yang lain-lain silakan dicoba latihan, nggak penting. Jadi gini, jangan khawatir salah. Yang masalah itu kita nggak pernah coba, kita nggak tahu kita salahnya ada di mana ya. Jadi harus tahu dicoba ya, nanti hasil akhirnya baru kita ketemu. Nah, karena masa pandemi ini kita nggak ketemu, mudah-mudahan tahun depan udah beres, kalian bisa ketemu, kita bisa langsung lebih mudah interaktifnya karena langsung di lapangan ya, bisa kelihatan, terpantau. Nah, kalau sekarang kalau kalian nggak bertanya atau kalian tidak mencoba mencari, maka kondisi ini akan menjadi berat bagi kita karena kita juga nggak mandiri nih. Akhirnya nggak ngerti. Nah, justru masih di awal, startnya masih awal. Oke, silakan tanya apa aja ya, kalau bisa saya jawab. Oke, dari saya gitu ya. Saya tutup. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup? Saya capture sambil nunggu pertanyaan. Saya coba capture daftar nama dulu ya buat absen. Ya, buat daftar absennya. Nanti terakhir capture foto ya. Oke, Alfi. Saya harapkan walaupun kalian online seperti ini tetap sama-sama saling kenal ya. Kayak kalau tidak saling kenal ya, jadi tetap ada grup, ada ngobrolan walaupun nggak ketemuan langsung, nggak lihat secara langsung. Jadi kenapa? Karena salah satu kunci sukses kita belajar itu selain dari faktor diri kita, faktor teman-teman juga kadang-kadang ada berpengaruh walaupun kecil ya. Walaupun faktor teman itu kecil tapi memberikan kontribusi juga ya. Jadi seperti itu. Saya bisa kalian video jadi buka ya. Bentar ya, saya copy dulu. Kemudian video udah dibuka, kita buat ada 2 halaman. Ada hadir itu 2 orang, 34 sama saya tapi orang satu. Oke, siap ya. Halaman pertama ya. Marcelino nggak ada ya? Siap ya. Saya mulai ya. Yang pertama. Oke, Marcelino, Alvita, Rizky. Oke, Rizky. Oke, yang pertama ya. 1, 2, 3.
Terus kemudian yang kedua, ini sudah semua. Fadila Rahman, Felina, Siti Nur Aulia. Oke, Siti. Fadila, biar kelihatan wajahnya. Felina, nggak ada. Fadila nggak ada, Fadila. Dewi Noviana, yang mana? Oke, ada Fadila. Noviana, Dewi Noviana. Yang mana Dewi? Yang berdua, yang sebelah mana? Wah, ini fotonya itu ada 2 orang. Dewi yang mana? Yang sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan orangnya. Karena di situ fotonya ada 2 orang. Dewi Noviana ada? Halo Dewi? Dewi? Nggak ada? Temennya tahu nggak? Yang sebelah mana? Yang Dewi? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Dewi itu ada yang tahu nggak? Orangnya yang mana? Dewi itu nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Ya, karena 2 orang fotonya, ya nggak kelihatan. Oke, bentar dulu, saya foto dulu. Tadi itu, oke, berarti Dewi nggak ada orangnya ya. Saya lanjut ya, foto dulu. 1, 2, 1. Hilang belum? Hilang. 1, 2. Oke, oh yang pakai tutup berarti Dewi. Hilang nggak ada ya. 1, 2, 3. Oke, lagi nih. Buat backup. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan ya sampai sini. Ya, semoga sehat. Semangat ya. Sukses buat kita semua ya. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan disampaikan di Edmodo atau bisa ke WA saya ya. Terus saya punya YouTube channel itu, kalau bisa ada yang bisa buka, bisa nonton di situ, dilihat aja ya. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Kalau ada yang berguna, saya biasanya sharing materi di situ ya, boleh ditonton ya. Nah, nanti saya mau bikin beberapa latihan pembahasan soal itu ada di YouTube ya. Ya, nanti silakan ditanyakan kalau ada yang belum ngerti. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Sampai sini, sukses buat kita semua ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, maka. Terima kasih, Pak.